Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 3. Kami akan membahas atau membawakan materi yaitu upaya mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan diplomasi. Di sini kami dan teman-teman kelompok kami sudah menyiapkan beberapa poin penting yang akan kami bahas, yaitu sebagai berikut. Cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu. Pada awal tahun 1945, Sekutu memutuskan bahwa pasukan-pasukan Amerika akan memusatkan perhatian pada pulau-pulau di Jepang. Sedangkan tanggung jawab atas Indonesia dipindahkan dari Southwest Pacific Command di bawah Amerika Serikat kepada Southeast Asia Command di bawah Inggris. Pada tanggal 29 September 1945, tibalah pasukan Inggris di Jakarta di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Pasukan ini bernaung di bawah bendera AFNI atau pasukan Hindia Belanda. Semula kedatangan AFNI disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Namun ketegangan mulai terjadi ketika diketahui bahwa Inggris serta Nica, di mana mereka dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan sipil yang ada di Indonesia. Namun Belanda sadar bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan sendiri. Mereka bekerja sama dengan Inggris yang mempersenjatai kembali tawaran perang yang baru saja dibebaskan. Pada tanggal 1 Oktober 1945, Panglima AFNI menyatakan bahwa Republik Indonesia yang ada di daerah-daerah sebagai kekuasaan de facto. Pemerintahan Republik Indonesia menerima AFNI dengan tangan terbuka. Tapi kenyataannya kedatangan tentara sekutu di daerah selalu menyebabkan insiden. Kenyataan inilah yang memicu rakyat Indonesia untuk melakukan strategi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ada dua cara yang digunakan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu salah satunya dengan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui kekuatan senjata. Kekuatan senjata ini dilakukan dengan cara kontak fisik atau sudah siap melakukan penyerangan, bahkan menyerahkan nyawanya sekalipun untuk kemerdekaan Indonesia. Dan yang kedua yaitu cara diplomasi. Selain kekuatan senjata, cara diplomasi ini digunakan oleh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia mempergunakan perundingan atau diplomasi dengan cara untuk mencari dukungan di anggota-anggota Dewan Keamanan PBB. Dan juga membawa Indonesia Belanda ke hadapan Dewan Keamanan PBB untuk berunding langsung dengan pihak Belanda. Latar belakang dibuatnya Konferensi Malino. Dalam kerangka SAC setelah Perang Dunia II, Australia menyerahkan kembali wilayah Indonesia Timur kepada Belanda pada tanggal 15 Juli 1946. Dengan demikian, pemerintahan Belanda atau Nica mendapatkan kembali wilayah Indonesia Timur de jure and de facto. Segera setelah penyerahan ini, pemerintahan Nica dipimpin oleh Letnan Gubernur Jenderal Van Mook mengadakan Konferensi Malino pada tanggal 15 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dan 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia Timur. Saya akan melanjutkan penjelasan di bagian B mengenai tentang latar belakang terbentuknya Konferensi Malino. Dalam konferensi yang dipimpin oleh Jenderal Belanda Van Mook tersebut, dibentuk Komisi Raad Umum Pemerintah untuk Kalimantan dan Timur Besar yang dikepalai oleh Dr. Andes W.
Wehoven. Diangkat pula menjadi anggota luar biasa Dewan Kepala-Kepala Departemen yang disebut sebagai Komisi 7. Salah satu anggotanya adalah Sukmawati yang berasal dari Bali. Tujuan Belanda melakukan serangan terhadap Republik Indonesia sejak 21 Juli 1947 adalah untuk penghancuran Republik Indonesia. Tetapi untuk mencapai tujuannya tersebut, Belanda tidak bisa melakukannya secara sekaligus. Karena itu, pada fase pertama, Belanda harus mencapai sasaran sebagai berikut. Yang pertama, dalam bidang politik, melakukan pengepungan ibu kota Republik Indonesia dan penghapusan Republik Indonesia dari peta. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, melakukan perebutan daerah-daerah penghasil bahan makanan dan bahan ekspor. Yang ketiga, militer Tentara Penghancuran Nasional Indonesia atau TNI. Jika fase pertama dilakukan dengan baik, maka fase kedua yaitu penghancuran Republik Indonesia secara sempurna akan dilakukan. Namun, dalam usahanya menghancurkan TNI, Belanda menemui kegagalan. Di mana TNI agresi militer Belanda 1 mempraktikkan sistem pertahanan linear yang ternyata tidak aktif, sehingga TNI terusir ke kota-kota. Tugas-tugas Komisi 3 Negara atau KTN. Komisi 3 Negara atau KTN adalah sebuah lembaga kerja atau komite kerja diplomasi mancanegara yang hadir pada masa perjuangan dan Revolusi Indonesia mempertahankan kemerdekaan. KTN dibentuk oleh PBB pada tanggal 26 Agustus 1947. Ketiga negara yang tergabung yaitu Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Beberapa tugas pokok KTN antara lain: 1. Menjadi penengah konflik Indonesia dan Belanda. 2. Memasang patok-patok wilayah status QO. 3. Menghentikan aksi tembak-menembak. Dan 4. Mempertemukan Indonesia dan Belanda dalam perjanjian Renville. Saya akan menjelaskan materi di bagian E, yaitu hasil perundingan Renville. Pada tanggal 8 Desember 1947 dilaksanakan perjanjian atas usul KNE antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian tersebut dilaksanakan di atas kapal Renville milik Amerika Serikat atau AS yang sedang berlabuh di Jakarta. Setelah melalui perdebatan dan permusyawaratan, pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Juni 1948, maka diperoleh persetujuan. Perjanjian tersebut salah satunya ialah Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RSI. F. Kronologi terjadinya agresi militer Belanda II. Dalam agresi militer Belanda II, pasukan Belanda awalnya menyerang pangkalan udara Makowo agar bisa masuk ke Yogyakarta. Belanda menggempur pangkalan itu secara tiba-tiba melalui serangan udara. Setelah pangkalan udara Makowo lumpuh, Belanda dengan cepat menguasai Yogyakarta. Pemimpin Indonesia saat itu adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta ditangkap. Belanda juga menangkap sejumlah tokoh seperti Sultan Syahrir, Agus Salim, Muhammad Sohib, dan Adi Pringgodikno.
Mereka diterbangkan ke pengasingan di Pulau Sumatera dan Pulau Bangka.